patok di perbatasan Indonesia Malaysia itu sudah ada kesepakatan untuk membuat patok yang baru. Akan tetapi patok yang baru ini sudah dibuat dan koordinasinya itu salah, melenceng sejauh 2,16 km. Apabila memang wilayah sepanjang 2,16 km ini punya Malaysia, harusnya pemerintah Indonesia itu mengganti rugi lahan-lahan warga yang ada di sana. Kepada masyarakat, tujuan dilaksanakan ini agar masyarakat merasa aman dengan kehadiran TNI di wilayah perbatasan RI Malaysia ini. Dengan demikian terjadi sinergitas antara TNI dan masyarakat, sehingga di hati masyarakat bisa menimbulkan suatu kecintaan dan bangga menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab patok batas negara di Nunukan, Kaltara bergeser. 44 warga dirugikan karena lahan masuk Malaysia. Polemik patok batas negara masih terjadi di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Bahkan kini jalan menuju ke kantor Camat Sebatik Utara harus lewat wilayah Malaysia. Pasalnya, sejak ada pengukuran patok batas negara tahun lalu, puluhan hektar lahan di Sebatik jadi wilayah Malaysia. Warga setempat pun banyak yang komplain. Puluhan hektar lahan perkebunan dan persawahan milik masyarakat Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masuk dalam wilayah Malaysia. Hal itu terungkap setelah pengukuran ulang patok batas negara oleh Badan Informasi Geospasial bersama Jabatan Ukur di Pemetaan Malaysia pada Juni 2019. Ada sekitar 44 warga yang mengaku dirugikan karena sebagian lahan mereka masuk Malaysia. Ujar Kepala Desa Sabrang, Kecamatan Sebatik Utara, Hambali saat dihubungi pada Jumat 4 September 2020. Menurut Hambali, ada sekitar 2,16 km lahan yang ada di Desa Seberang dinyatakan masuk Malaysia akibat pergeseran patok batas negara. Sudah banyak masyarakat mengadukan persoalan tersebut ke kantor desa mempertanyakan terkait ganti rugi dan status sertifikat tanah yang mereka miliki. Sebagian besar warga ada kepemilikan sertifikat. Data kita sekitar 44 orang. Mereka menggarap lahan, berkebun dan bertani di sana sejak lama katanya. Adanya pergeseran patok dan masuknya sebagian lahan masyarakat ke Malaysia sempat memicu keributan. Pasalnya masyarakat Malaysia sudah berusaha menggarap lahan yang diyakini masuk ke wilayah mereka. Mereka bahkan bersikeras hendak mengambil hasil kebun atau sawah di lahan tersebut, sehingga memicu perdebatan sengit dengan sejumlah warga pemilik lahan. Kita mediasi karena ini belum ada diresmikan dan belum dipastikan. Saya sampaikan itu tidak bisa kecuali antar dua negara sudah sepakat. Jadi sementara ini silakan digarap masing-masing seperti biasa sampai ada kejelasan, kata Hambali. Sejak kejadian tersebut, masyarakat mendesak kepala desa memperjelas status kepemilikan sertifikat tanah mereka. Camat Sebatik Utara Zulkifli bersama Sekretaris BNPP Suhajar Biantoro saat berfoto di patok 1 RI Malaysia tak jauh dari kantor Camat Sebatik Utara. Namun langkah tersebut terkendala karena pemerintah Kabupaten Nunukan atau Biro Perbatasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengaku belum bisa bersikap karena masih menunggu informasi pemerintah pusat. Ini ranahnya tim pusat, kami tidak bisa memberi keterangan. Lagi pula data detailnya kami tidak tahu, sebut Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Setprov Kaltara Samuel ST Padan melalui pesan tertulis. Camat Sebatik Utara Zulkifli menjelaskan tengah mendata luasan dan para pemilik sertifikat di wilayah Sebatik Utara. Perebutan wilayah perbatasan hingga menimbulkan konflik antar dua negara kembali terjadi. Kini warga desa seberang Pulau Sebatik sempat ribut dengan warga negara Malaysia di perbatasan negara. Hal tersebut lantaran banyak warga desa yang merasa dirugikan. Lahan pertanian dan perkebunan mereka tiba-tiba diminta sepihak oleh Malaysia. Padahal mereka telah memiliki sertifikat tanah secara resmi. Namun kini lahan mereka diberi patok oleh pemerintah Malaysia sebagai kepemilikan oleh negeri jiran. 44 warga di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan kini harus gigit jari dengan apa yang mereka dapatkan. Lahan yang bersertifikat sejak lama yang mereka garap kini tiba-tiba dihak milik oleh pemerintah Malaysia. Bahkan untuk bisa ke kantor camat, warga desa tersebut sekarang harus jadi imigran gelap. Hal itu lantaran jalan akses dari rumah mereka ke kantor camat kini tiba-tiba telah menjadi bagian dari wilayah Malaysia. Insiden pematokan batas wilayah tersebut dibenarkan oleh camat setempat. Camat Sebatik Utara Zulkifli membenarkan bahwa sebanyak 44 warga desa seberang telah mengadu mengenai hilangnya lahan mereka.
Zulkifli mengatakan bahwa aduan masyarakat tersebut semenjak adanya pemasangan patok baru di areal patok 1 dan 2 Sebatik. Warga melaporkan lahan mereka hilang, masyarakat meminta kejelasan atas kepemilikan lahan yang sudah bersertifikat. Meruginya 44 warga desa karena kehilangan lahan tersebut setelah Badan Informasi Geospasial bernama bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia melakukan pengukuran ulang pada Juni 2019 lalu. Ada sekitar 44 warga yang mengaku dirugikan karena sebagian lahan mereka masuk Malaysia, ujar Kepala Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara Hambali, Jumat 4 September 2020 yang dikutip dari Kompas.com. Setidaknya ada sekitar 2,16 km lahan di Desa Seberang yang terdampak atas pengukuran ulang tersebut. Padahal ke-44 warga yang telah mengadu tersebut memiliki sertifikat kepemilikan tanah sudah sejak